Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iksan Amdan Dharma dengan nomor pendas TMA 11012. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempraktikkan bagaimana melakukan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar atau BHD atau Basic Life Support merupakan sesuatu yang dilakukan ketika seseorang mengalami henti napas dan juga henti jantung. Seorang dikatakan henti jantung apabila tidak ada denyut nadi pada arteri karotis selama lebih dari 10 detik. Dan seseorang dikatakan henti napas apabila tidak ada hembusan napas serta kembang kempis paru. Jadi bantuan hidup dasar atau BHD dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan jantung tetap berkontraksi dan mempertahankan aliran oksigen ke otak. Untuk langkah-langkah dari BHD yang perlu diperhatikan adalah DIRSCAB. Mungkin yang pertama ada D, yaitu don't panic and danger. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang tidak sadarkan diri, maka yang harus kita lakukan pertama jangan panik dan tenangkan diri untuk supaya kita dapat berpikir jernih untuk melihat dari aspek danger. Mungkin kita bisa membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita juga perlu memperhatikan prinsip 3A, yaitu aman penolong, aman korban, dan juga aman lingkungan. Mungkin pertama dari kita sendiri aman penolong, jadi kita memastikan bahwa posisi kita sebagai penolong itu harus aman ketika kita akan menolong korban. Lalu aman korban, korban atau harus berada di posisi dan kondisi yang aman sebelum kita lakukan pertolongan. Mungkin salah satunya kita memastikan tidak ada jejas atau luka di leher, dan juga tidak ada fraktur atau patah tulang, dan juga tidak ada perdarahan aktif yang parah. Dan untuk lingkungan sendiri, kita harus memastikan aman lingkungan, yaitu harus melakukan tindakan pertolongan ini di lingkungan yang datar, kering, teduh, serta keras untuk memastikan keamanan lingkungan. Nah, apabila kriteria lokasi di atas belum terpenuhi, maka kita dapat melakukan evakuasi korban. Lalu kita setelah semuanya aman, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu I, Introduction and Informed Consent. Jadi setelah memastikan semua kriteria aman, selanjutnya barulah kita bisa menolong korban. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan sebelum kita menolong korban, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu apabila ada keluarga korban atau ada orang di sekitar. Perkenalkan diri kita sebagai seorang dokter atau tim medis atau tim bantuan. Lalu setelah memperkenalkan diri, jangan lupa juga untuk meminta izin kepada orang di sekitar atau keluarga korban. Apabila misalnya keluarga tidak memberikan izin, maka kita harus menuruti mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Oke. Lalu berikutnya R, response. Jadi setelah kita memperkenalkan diri dan minta izin kepada orang yang ada di sekitar korban, kita juga harus melakukan pengecekan kesadaran korban. Mungkin salah satu metode utamanya adalah dengan menepuk kedua pundak sambil memanggil korban dengan keras atau shake and shout. Misalnya kita panggil, Pak, gitu. Lalu selain itu, kita juga bisa menggunakan metode AVPU, yaitu suatu bentuk dari Glasgow Coma Scale yang lebih sederhana untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran korban. Jadi untuk AVPU ini diantaranya pertama A, alert atau sadar, berarti korban kompos mentis. Lalu V, verbal, artinya korban bisa berbicara, maka diklasifikasikan sebagai somnolent. Lalu P atau pain, apabila korban bisa merasakan rangsangan sakit atau nyeri, itu sopor. Dan apabila U atau unresponsive, maka dia tidak sadar dan dinyatakan koma. Lalu setelah kita mengakses kesadaran korban, kita juga dapat memberikan rangsangan sakit atau stimulus nyeri yang dapat dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya ada sternum rub, di mana kita menekan atau menggesek korban di area sternum. Karena ini lumayan sakit, sehingga apabila korban dapat merespon, berarti ia dapat merangsang terhadap rangsangan sakit atau nyeri. Lalu juga kita bisa melakukan trapezius pinch atau trapezius squeeze, yaitu mencubit di bagian leher samping. Lalu kita dapat menekan bagian supraorbital korban atau menekan kuku jari atau fingertip pressure pada korban. Lalu langkah berikutnya adalah S, seek for help, di mana pada langkah seek for help ini kita menelpon atau mencari bantuan terlebih dahulu. Jadi tindakan ini kita bisa mencari bantuan orang-orang di sekitar kita, atau apabila kita memiliki alat komunikasi, kita bisa menelpon orang yang bisa membantu. Dan bisa juga menelpon kontak bantuan darurat di Indonesia itu adalah nomor 118. Nah, ketika kita menelpon, beberapa hal yang harus kita jelaskan kepada yang kita telepon adalah identitas kita tentunya, lalu juga apa yang terjadi dari segi korban dan juga jumlah korban dan identitas korban, lokasi korbannya di mana, dan juga apakah perlu kebutuhan seperti ambulan dan seterusnya. Lalu setelah kita melakukan seek for help,
Berikutnya adalah C atau circulation. Jadi setelah memanggil bantuan, kita bisa memulai si bantuan hidup dasar ini. Jadi pertama itu circulation atau sirkulasi korban, di mana kita dapat mengecek sirkulasi korban dengan pertama ada mengecek nadi di bagian arteri karotis, itu berada di dua jari dari jakun atau Adam's apple. Bisa juga mengecek arteri radialis atau arteri brachialis selama 5-10 detik. Dan apabila tidak ada, berarti korban ini dinyatakan henti jantung dan henti napas, maka kita harus melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Setelah mengecek circulation, lanjut kita mengecek A atau airway, di mana airway itu merupakan langkah berikutnya dari sebelum kita melakukan RJP untuk mengecek jalur nafas korban. Mungkin untuk mengecek airway ini ada beberapa teknik. Pertama ada finger sweep, di mana jari jempol kita akan kita taruh di mulut dan jari kelingking kita taruh di gigi korban, dan jari sisanya untuk mengambil apakah ada penghalang yang menghalangi jalur nafas korban. Lalu kita juga bisa melakukan metode head tilt chin lift, dan itu dapat membantu mengamankan jalur nafas korban. Lalu juga ada metode jaw thrust untuk kita menarik dagu korban ke depan agar jalur nafasnya lebih lancar. Lalu setelah airway ada juga pengecekan B atau breathing, di mana ini pengecekan apakah korban dapat bernapas dengan baik, apakah juga korban dapat bernafas atau tidak. Dan ada 3 prinsip dalam pengecekan breathing, yaitu look, feel, dan listen. Untuk look kita bisa melihat apakah dada korban itu kembang kempis, melakukan gerakan inspirasi dan ekspirasi atau tidak. Untuk feel dapat kita rasakan sendiri apakah si korban ini menghembuskan nafas atau tidak. Dan untuk listen kita dapat mendengarkan hembusan napas pada pasien apakah normal atau apakah ada bunyi hembusan nafas yang abnormal seperti rongki, wheezing, stridor, dan seterusnya. Lalu setelah kita melakukan tadi pengecekan tadi, maka apabila emang korban membutuhkan RJP atau resusitasi jantung paru, maka kita dapat melakukan RJP. Jadi untuk RJP ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu pertama adalah kompresi. Jadi untuk teknik kompresi mungkin akan saya praktekkan. Pertama, pastikan bahwa kita berada di sebelah kanan korban. Lalu pastikan bahwa tangan yang dominan diletakkan di sepertiga distal dari sternum atau xiphoid process. Lalu kita lakukan interlocking pada kedua tangan kita atau saling mengunci antara satu tangan dengan tangan lain, dengan tangan yang dominan kita berada di bagian bawah. Lalu posisi badan kita pastikan tegak lurus dengan pasien membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu barulah kita mulai mengkompresi pasien dengan menekan area jantung pasien sedalam 5 cm menggunakan beban badan kita dengan kecepatan sekitar 100-120 kali per menit. Jadi kalau misalnya 120 kali per menit itu berarti 2 kali per detik. Nah, untuk gerakan kompresi ini kita harus memastikan adanya recoil atau lonjakan balik agar gerakan kompresi ini dapat dilakukan dengan benar. Untuk satu siklus kompresi itu dilakukan sebanyak 30 kali, dan suara menghitungnya itu harus kencang mungkin kita lantangkan supaya penolong lain itu bisa tahu kita sudah sampai hitungan keberapa. Lalu selain kompresi, yang kedua adalah bantuan napas. Dan sebenarnya bantuan napas ini sebaiknya kita jangan lakukan apabila ada keraguan terhadap penyakit yang diderita korban, misalnya penyakit menular seperti COVID dan seterusnya. Tapi apabila kita ingin melakukannya, disarankan menggunakan alat bantu seperti bagging. Nah, apabila kita sudah yakin kita dapat melakukan bantuan napas, maka kita dapat menggunakan teknik mulut ke mulut atau mouth to mouth dengan ditambahkan kain sebagai alas untuk mulut kita. Nah, pada saat kita melakukan bantuan napas, dada si korban harus mengembang. Maksudnya dada kita harus mengembang, hidung kita harus tertutup, dan mulut juga harus tertutup. Nah, bantuan napas kita lakukan sebanyak 2 kali dalam satu siklus dan harus mencapai target 10-12 kali per menit atau sekitar 5-6 detik sekali selama 2 menit. Nah, setelah kita melakukan resusitasi jantung paru tadi, maka kita dapat mengevaluasi korban untuk melihat keadaannya. Nah, evaluasi dilakukan setiap 5 siklus kali dengan cara mengecek nadi dan juga hembusan nafas korban. Nah, apabila setelah proses resusitasi tadi nadinya belum ada, maka kompresi dan bantuan napas harus terus dilanjutkan. Dan apabila nafasnya belum ada, maka kita cukup melakukan dan melanjutkan bantuan nafas saja. Dan apabila sudah ada nadi, sudah ada nafas, maka sudah aman, maka kita pastikan untuk memposisikan korban dalam posisi recovery dan harus selalu dievaluasi setiap 5 menit
sampai bantuan datang supaya pasien tetap sadar. Nah, untuk bantuan hidup dasar sendiri akan dihentikan ketika sudah memenuhi beberapa kondisi, diantaranya apabila kita sudah tidak kuat lagi melakukan bantuan hidup dasar, lalu apabila bantuan sudah datang, seperti ambulan dan seterusnya, dan juga apabila sudah ada tanda-tanda kematian seperti tidak adanya refleks pupil dan tidak adanya lagi tanda-tanda vital. Nah, apabila hal tersebut sayangnya terjadi, maka kita dapat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un apabila korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.